Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Nah, kali ini gue pengen bahas tentang ND filter. Nah, apa sih ND filter itu? ND filter itu bisa dibilang kacamata hitamnya kamera supaya nggak silau. Jadi, selain menurunkan ISO dan menaikkan shutter speed, kita bisa menetralkan kualitas gambar di kamera supaya nggak terlalu overexposure. Namun, resikonya adalah kita kehilangan footage sinematik. Jadi, kita bisa pakai ND filter ini supaya footage sinematik kita tetap ada. Jadi, kalau footage sinematik itu kan biasanya identik dengan gerakan motion blur ya. Jadi kalau kita pakai ND filter ini, kualitas dari motion blurnya akan tetap ada. Karena dalam mode video, biasanya ada batas minimal ISO. Ini gue menggunakan Sony A6400. Kebetulan posisinya sekarang jam 10.15. Atau mungkin bisa dibilang setengah 11 pagi lah. Nah ini cuacanya cukup cerah, kalian bisa lihat. Namun kalian bisa lihat nih settingan yang paling kiri. Ini gue sebelumnya pakai frame rate-nya di 24 frame per second. Jadi gue setting shutter speed-nya 50 untuk bisa dapat efek sinematik. Lalu focal length gue 3,5, gue pakai lensa wide. ISO gue 100, dimana ISO ini udah paling mentok guys, kalian bisa lihat. Jadi yang gue bilang kalau mode video itu tetap ada namanya batasan ISO. Nah kalau yang gue bilang tadi sebelumnya, efek sinematik ini seperti ini guys. Nah kalian bisa lihat kan, masih ada efek motion blurnya di sini nih. Ini tangan gua. Tapi kalau kita tingkatin, kita tingkatin shutter speednya. Nah, tentunya ini kalian bisa lihat ya, nggak terlalu silau kan. Cuman yang kalian mesti perhatikan adalah efek tangan kalian guys. Tuh lihat, efek motion blurnya hilang, nggak ada. Oke. Nah inilah yang gue bilang sebelumnya, kalau kita naikin shutter speed berarti kita ngorbanin motion blurnya itu tidak ada. Jadi kalau kita mau tetap dengan shutter speed yang tetap 2 kali dari frame rate, jadi kita harus akalin dengan menggunakan ND filter ini guys. Hal yang harus diperhatikan sebelum kalian membeli ND filter adalah lensa apa yang mau dipakai dan sering dipakai untuk outdoor. Mungkin ini gue buka dulu ya sebagai gambaran kayak gimana bentuk barangnya. Ini kebetulan yang putih-putih itu ada pantulan refleksi dari lightning yang di atas. Jadi kalian bisa lihat ini di sini, ini ada tulisan minimal. Jadi kayak ada semacam ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 step gitu guys. Ini bentuk sekelilingnya. Nah ini yang gue beli Vodka Slim Wideband ND 49 mm. Kalian bisa lihat di sini. Ini kita bisa bersihin dengan lap yang kayak buat lap kacamata atau pakai lens pen. Kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa putar. Ini kalian bisa putar ke kanan kira-kira atau ke kiri. Prinsipnya sih putar ke kanan sama ke kiri sama aja, nanti dia akan nge-roll back lagi. Jadi ini kalau kita putar ke kanan terus, nah kalian bisa lihat nih lama-lama gelap sampai segini. Nah bisa bilang nih nyaris kayak gelap pekat, jadi kayak kacamata hitamnya kamera. Nah ini gue putar lagi ke kanan terus, nah lama-lama terang lagi. Nah terus kayak gelap lagi, jadi dia kayak semacam muter terus roll back lagi. Yang gue bilang tadi, lensa apa yang kalian mau pakai dan sering pakai untuk outdoor. Jadi karena itu gue mau kasih contoh ke kalian. Gue punya ini kalian bisa lihat, ini kamera Sony A72 gue memakai lensa f/e 1,8 50 mm. Lalu di sini juga
gue memakai untuk lensa wide-nya, gue pakai Sony A6400. Jadi di sini kalian harus perhatikan, waktu gue sebelum beli, gue pilih lensa yang diameternya paling besar. Nah, lensa yang paling besar itu adalah ini. Ini dia ukuran diameternya 49 mm, sementara ini 40,5. Kalian harus bisa baca diameter lensanya di sini, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat yang ada tulisan O gitu, guys. O kayak dicoret. Ini 49. Ini lensa wide gua. Sini, guys. O45. Waktu gua pertama kali beli, gua langsung memutuskan gua beli ND filter 49. Tentunya dia bisa dipakai di sini. Nah, waktu itu yang di lensa wide gua tentunya kan nggak bisa pakai ini. Gua ngakalinnya pakai step up ring, guys. Jadi seperti ini, guys, namanya. Ini ya, kalau kalian cari di online ada namanya step up atau step down ring. Jadi gue punya tips, yaitu kalian kalau bisa beli ND filter yang ukuran paling besar sesuai dengan yang lensa kalian pakai. Lalu jika misalkan lensa yang kalian yang di bawahnya ini ukurannya lebih kecil, kalian cari step up, guys, step up rings, jadi naik angkanya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Ini 40,5 sampai 49 mm. Nah, jadi di sini gua cukup memasang spring, guys, kayak semacam diputar aja seperti biasa. Jadi dia udah ada ulirannya, jadi kita tinggal cari ini yang pas aja, guys. Nah, lihat sudah masuk ulirannya. Ini kita nggak usah kenceng-kenceng banget, soalnya kenapa, kalau misalnya nanti pas melepasnya takut susah, jadi kita sepadannya aja. Oke, ini udah lumayan nggak bergerak. Lalu kita pasang arah yang kecil ini di dalam, jadi arah tulisan min maxnya ke depan, guys. Jadi seperti ini. Oke, nggak usah terlalu kencang. Nah, jadi kalian bisa lihat nih lensanya. Nah, ini mungkin kelihatan tuh mata lensanya, tapi begitu gue putar begini, nah jadi bisa lebih sejuk, guys, mata kamera untuk ngambil gambar outdoor yang biasanya itu kita silau, guys. Ini kan gue kasih lihat juga mengenai hasil footage setelah penggunaan pakai ND filter ini, guys. Ini posisinya sekarang gue sudah memasang ND filter. Kalian bisa lihat ini settingan gue di 50. Ini waktu gue pertama kali masang memang udah agak sedikit redup dikit ya. Jadi kalian bisa lihat nih ISO gue masih 100. Nah, gue pengen yang tadi gue bilang ini motion blurnya ini masih ada. Caranya kita dengan mainin di shutter speed ini, guys. Jadi kita entah ke kanan atau ke kiri ya, konsepnya sih sama aja. Jadi dia akan kayak semacam unlimited gitu, dia akan menyesuaikan. Kalian bisa lihat kualitas dari warna kecerahan di kamera nih, di layar ini. Nah, kalian bisa lihat masih tetap ada motion blurnya kan, guys. Jadi ND filter ini berguna banget kalau memang kalian tujuannya mau untuk outdoor, entah itu fotografi atau videografi, guys. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo. Kita balik ke studio. Gimana tadi, guys? Kalian bisa lihat kan hasil tadi kita pakai ND filter. Tentunya kalau pakai ND filter ini kita akan berasa lebih pede untuk bisa syuting di mana aja, entah itu kita outdoor maupun indoor. Jadi kita nggak bakal ada halangan lagi, guys. Kalian bisa lihat di sini. Jika kalian suka dengan tayangan ini, jangan lupa kasih like ya. Lalu jangan lupa kalian untuk subscribe supaya nanti kalian bisa lihat tayangan-tayangan menarik lainnya yang gua akan tampilin. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo, and jangan lupa untuk have fun. Dadah.